Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kawan, kita sudah berada di lahan persawahan, di mana kegiatan pada pagi hari ini kita akan memupuk tanaman kangkung ya kan. Tanaman kangkung yang sudah mulai tumbuh kecil-kecil semacam itu. Nantinya ini akan kita pupuk dengan menggunakan perlakuan semi organik. Dan pemupukan pertama kalinya untuk 2 bedeng ini. Dan nantinya selang 2 hari dan 4 hari kita pupuk bagian sana. Dan alhamdulillah ini sudah ada subur-subur kawan-kawan, karena adanya hujan yang beberapa hari di setiap sorenya, sehingga kita tidak susah payah untuk menyiram. Dan pertumbuhannya saya rasa ini masih dalam keadaan normal, tidak kecil dan tidak besar sekali. Dan pada pertemuan kali ini kawan, kita lanjut untuk melakukan proses pemupukan. Ini kita ambil airnya dari sumur ini ya kawan, sumur keduk. Dan pada kali ini pupuk yang kita gunakan ada 2 macam kawan, karena ini perlakuannya semi organik. Kita menggunakan pupuk, yaitu untuk kimianya yaitu menggunakan pupuk urea. Ini pupuk urea, bentuknya kayak gitu putih. Urea ini yang kita gunakan bukan urea subsidi, tapi urea yang non subsidi, ini urea kujang. Dan di sini kita menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri kawan. Kita melakukan pemupukan pada tanaman kangkung dengan perlakuan semi organik dikarenakan permasalahannya adalah lahannya belum mampu atau belum siap 100% untuk organik. Oleh sebab itu, upaya yang kita lakukan agar lahan di sana tetap produktif dan istilahnya meminimalisir kerusakan serta mendukung dengan perlakuan organik, maka kita melakukannya dengan perlakuan semi organik, yaitu mencampurkan antara penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik semacam itu. Kalau kita bisa organik kawan-kawan, ini pesan dari kami, kalau lahannya bisa organik, maka kawan-kawan sebaiknya menggunakan organik saja. Karena mengapa? Karena pupuk kimia semacam ini itu biasanya akan meninggalkan beberapa residu yang nantinya kalau sifatnya residu itu jumlahnya terlalu banyak di lahan, nantinya akan berpengaruh pada lahan kawan-kawan, sehingga produktivitasnya bisa menurun dan kawan-kawan bisa ketergantungan dengan pupuk kimia ini. Oleh sebab itu kita mengupayakan perlakuan semi organik, walaupun lahan kami belum 100% bisa organik. Kita melakukan upaya semi organik agar apa? Agar tidak ketergantungan dengan pupuk ini kawan. Karena pupuk ini harganya sekarang sudah mulai mahal lagi kawan. Sudah mulai mahal, sehingga ketika harga pupuk ini mahal, otomatis biaya produksi meningkat dan harga biaya produksi yang dikeluarkan jumlahnya banyak. Dan kalau kita ketergantungan dengan pupuk ini, maka ya usaha kita mau tidak mau ya susah payah, karena harga pasar di sana sayuran tidak terlalu, istilahnya tidak meningkat secara signifikan terhadap ketika bahan produksi itu meningkat secara drastis. Jadi peningkatan bahan produksi terutama pupuk ini cukup penting sekali, efeknya kepada biaya yang nanti dikeluarkan untuk membudidayakan tanaman. Oleh sebab itu kita kita mengarahkan pada kawan-kawan untuk memecahkan permasalahan ini dengan cara melakukan perlakuan semi organik.
Nanti melakukan semi organik ini sendiri efeknya terhadap tanaman itu nanti bisa kelihatan kawan-kawan. Ketika tanamannya sudah tumbuh, kawan-kawan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimianya dan menambahkan pupuk secara organiknya semacam itu. Oke, langsung saja kita berbagi mengenai cara penggunaan atau cara teknik yang bisa kita lakukan dalam membudidayakan tanaman kangkung secara semi organik. Cara pemupukan, yang pertama-tama kita ambil dulu airnya. Oke, bentar, kita ambil pakai tangan kanan. Kita ambil dulu airnya. Ini airnya cukup bersih ya kawan, tidak tercemar, bagus. Yang kedua, kawan-kawan, ketika ketika 2 ember kecil kayak gini jumlahnya, kawan-kawan bisa memberikan pupuk kimia sesuai dengan kondisi lahan kawan-kawan. Artinya gini, kalau kawan-kawan misalnya dengan pupuk kimia setengah genggam atau beberapa sendok itu sudah bagus bagi tanaman, ya gunakan beberapa sendok saja, jangan berlebihan. Kalau bisa dikurangi kawan-kawan. Ini cukup berhati-hati kalau kita menggunakan pupuk kimia kawan-kawan, karena efeknya bukan jangka pendek sih, tapi jangka panjangnya itu yang berbahaya sekali menurut kami. Dan kami biasanya menggunakan pupuk itu kurang lebih segini kawan-kawan, segini. Nah, ini penggunaan pupuk kami yang biasa kita gunakan untuk 1 gembornya. Pupuk kimia kita berikan dengan jumlah segitu dan dicampur secara merata agar kondisinya cair ya kawan-kawan. Pupuk yang kita gunakan adalah pupuk urea ya kan. Alasan kita menggunakan urea karena kangkung ini adalah tanaman yang diambil bagian vegetatifnya, sehingga pertumbuhannya itu yang kita fokuskan untuk memperoleh hasil vegetatif yang cukup bagus. Maka dari itu untuk pertumbuhan vegetatif kita menggunakan urea semacam ini. Lalu selanjutnya di sini ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu kita membuat sendiri ya kawan. Untuk pembahasan bagaimana cara pembuatan pupuk organik cairnya atau reviewnya mengenai cara bahan baku dan lain sebagainya, nanti kita buatkan video masing-masing. Kalau tidak salah kami sudah pernah upload juga kan kawan mengenai tentang review pembuatan pupuk organik cair ini, yang dimana dalam video kami itu ada tong biru ya kan kawan bentuknya. Dan ini kan pupuk organik cairnya kita tuangin ke dalam gelas aqua. Gelas aqua yang kita maksud ada gelas aqua kayak gini, ukuran 200 ml untuk 1 gembornya ini kan kawan. Kita taruh di tempat yang rata. Oke, kita tuangin. Kita tutup terlebih dahulu agar tidak tumpah. Oke, ini pupuk organik cair buatan kita sendiri. Kita berikan, kita campurkan dengan penggunaan pupuk kimia yaitu urea tadi. Dan kawan-kawan, pupuk organik cair ini tidak harus diberikan pada waktu penggunaan pupuk urea, akan tetapi ketika maksudnya sudah terbiasa 3 hari atau seminggu 2 kali, itu biasanya penggunaan pupuk organik cair tidak masalah sih kawan-kawan.
Yang penting kawan-kawan, kalau pupuk organik cair ini digunakan, kalau kami biasanya digunakan saat pemberian pupuk urea ini, atau biasanya 3 hari sekali kan kita berikan pupuk organik cair ini kan. Nah, pupuk organik cair ini itu ini mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tanaman secara organik, dan di sisi lain pupuk organik cair ini mengandung bakteri ya kan, alias mikroorganisme. Tidak hanya bakteri, ada kelompok jamur juga, yang jamur mikro gitu, yang nantinya fungsinya untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan bersimbiosis mutualisme dengan kondisi bagian area perakaran tanaman atau rhizosfer. Dan itu kita campur hingga kayak gini kan kawan. Ini sudah berbeda kan warnanya, yang tadi hanya diberikan urea dengan pupuk organik cair. Sekiranya sudah campur merata, baru kita bawa ke tempat yang kita siram. Nah, ini contoh tanaman kangkung yang akan kita siram. Baru kita siramkan saja seperti menyiram kangkung pada umumnya. Nah, kayak gini. Ini kita siram hingga kondisinya sampai sana ya kan kawan. Kondisi sampai sana hingga istilahnya bedengannya yang akan kita siram itu tersirami semua dengan percampuran antara pupuk kimia dan pupuk organik. Dan kawan-kawan, lebih baiknya pupuk organik juga kawan-kawan suplai setelah pemberian pupuk kimia. Kita suplai lagi ya 3 hari sekali, itu adalah waktu yang cocok yang biasa kita gunakan. Oke kawan-kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan ada hal bermanfaat monggo silahkan digunakan. Dan sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, serta komen jika ada hal yang tidak diketahui. Kalau bisa kami jawab. Dan sekali lagi, jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.